This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya masih belajar tentang soal lokai, tapi dalam episode ini adalah episode spesial. Karena pada episode ini saya akan membacakan 190 soal dan pembahasannya ya. Jadi durasinya enggak tahu berapa lama ini. Ada 190 soal ya. Ini hasil rekapan, hasil rekap. Ada 190 soal dengan pembahasan ya. Ini polnya 189 190. Kita kembalikan ke nomor 1 dulu. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, pasien riwayat OA, osteoartritis, pakai ibuprofen 2 kali 200 mg. Perut terasa nyeri, mual, kembung. Obat yang diperlukan. Jadi nomor 1 ini pasien riwayat OA ya. Pakainya obat anti nyeri ibuprofen. Untuk pemberian anti nyeri ini kan tergantung skala nyerinya juga. Kalau nyeri ini kan dikategorikan ringan, sedang, sampai berat ya. Ada nomornya, tingkatan nyeri itu 1 sampai 10. Untuk nyeri biasanya itu dimulai dari terapi pemberian anti nyeri yang ringan dulu. Itu biasanya golongan paracetamol, ibuprofen. Ya, ini pasien menggunakan ibuprofen. Kemudian setelah menggunakan ibuprofen, perut terasa nyeri, mual, kembung. Yang ditanyakan obat yang diperlukan untuk mengatasi efek yang ditimbulkan tersebut. Ini yang dijawabannya ada 2 macam ya, ada 222. Untuk nyeri ringan ini kalau pakai ketorolak, ketoprofen itu kan enggak mungkin ya, itu untuk nyeri skala berat. Jadi kita sudah punya satu jawaban. Yang pertama adalah asetosal ya. Kemudian gandengannya itu apa? Ini ada ranitidin, simetidin, dan omeprazol. Kita lihat di pembahasannya. Ini jawabannya A, asetosal dan omeprazol ya. Alasan memilih omeprazol yaitu PPI have also show efficacy in reducing the rise of ulceration due to NSAID use compare with NSAID alone in randomized control trial. Jadi jika mengalami nyeri, mual, kembung, biasanya kalau kembung ini kan pakainya simeticon ya. Ini tidak ada jawaban simeticon. Jawabannya adalah omeprazol ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, asetosal dan omeprazol. Selanjutnya nomor 2, seorang pasien laki-laki ke apotek bawa hasil lab yang baru saja dilakukan. Total kolesterol 250. Pasien diketahui menderita hipertensi dan menggunakan obat hipertensi. Hasil lab tersebut diperkirakan merupakan efek samping penggunaan obat hipertensinya. Obat hipertensi apa yang menyebabkan abnormalitas hasil lab? Ini jawabannya A, hidroklortiazid ya. Hasil labnya meningkatkan kolesterol. Iya. Untuk hidroklortiazid ini kan dia termasuk diuretik. Kemudian efeknya increase serum LDL, meningkatkan serum LDL. LDL ini kan lemak jahat. Jadi meningkatkan kolesterol ya. Lemak jahat LDL. Jadi jawabannya adalah hidroklortiazid ya. Alasannya karena hidroklortiazid itu increase serum LDL, meningkatkan serum LDL.
Selanjutnya nomor 3, seorang ibu membawa resep anaknya berusia 4 tahun. Resepnya adalah acetaminophen 500 nomor 3, phenobarbital 30 mg nomor 3, mFLA-Pulv DTD nomor X nomor 10. Berarti ini dibuat puyer atau diserbuk. Dosis maksimal phenobarbital sekali 300 mg. Sehari 600 mg. Berapa dosis phenobarbital yang diberikan kepada anak tersebut? Jadi ini pakai rumus N per N plus 12, di mana N ini adalah umur. Jadi N itu 4 ya, per N plus 12. Jadi 4 per 4 tambah 12 dikali dosis maksimalnya. Dosis maksimalnya untuk anak adalah 300 ya. Jadi 4 per 16 dikali 300. Jawabannya 75 mg. Kemudian 30 mg ini dikali 3 sama dengan 90 mg dikali 10 karena DTD ya. Jadi 900 mg digunakan untuk 3 kali sehari. 900 dibagi 3 sama dengan 300 mg. Jawabannya adalah C. Selanjutnya pabrik infus dexamethasone. Infus dexa ya. Termostabil. Cara sterilisasi yang tepat. Ini kata kuncinya adalah termostabil ya. Jika termostabil itu menggunakan autoklav. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 5, apoteker A berhenti kerja di apotek dikarenakan berbeda pendapat dalam hal pelayanan psikotropika dengan investor. Apoteker B berniat menggantikan apoteker A. Apa yang sebaiknya apoteker B lakukan agar tidak melanggar kode etik? Jawabannya adalah menghubungi apoteker A ya, apoteker lama. Sebelum apoteker A mengajukan berhenti, dia harus mencari pengganti terlebih dahulu, sehingga apoteker B harus menghubungi apoteker A terkait alasan pemberhentian kepada apoteker sebelumnya. Selanjutnya nomor 6, seorang perempuan datang membawa anaknya 12 bulan, berat badan 10 kg. Lupa sakit apa? Jadi yang rekap itu lupa ini sakit apa ya. Tidak apa-apa, ini soalnya sudah, maksudnya sudah alhamdulillah ya ada di rekapan seperti ini. Dokter ingin memberi profilaksis diazepam 2 hari. Dosis diazepam 1 mg per kilogram per hari. Dosis diazepam 10 mg. Lupa tablet atau supo. Berapa diazepam yang diberikan? Ini kan 1 mg per kilogram per hari. Jadi 1 mg dikali 10 ya. Sama dengan 10 mg. Untuk sediaannya 10 mg, berarti ini tablet ya. Diberikan untuk 2 hari. Jadi butuh 2 ya, 1 hari 1 tablet. Kita baleni lah ya, kita ulangi lagi. 1 mg per kilogram. Jadi tinggal dikalikan saja. Beratnya kan 10 kilo. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah, sediaannya adalah 10 mg. Jadi 1 hari itu butuh 1 tablet. Ini mau diberikan 2 hari. Berarti ya butuh 2 tablet. Gitu aja. Selanjutnya nomor 7, untuk infus antibiotik pencucian wadah dilakukan minimal di mana? Infus antibiotik ya. Pencucian wadah itu di ruang kelas apa maksudnya ya? Untuk pencucian wadah disediaan steril ya. Infus ini mesti steril ya. Dilakukan minimal background kelas D. Untuk sediaan antibiotik yang tidak bisa disterilisasi akhir, misalnya tahap panas, itu di kelas D, dilakukan dengan teknik aseptis, sehingga perlu dilakukan di kelas A, LAF. Sedangkan untuk sediaan yang bisa disterilisasi akhir, berarti nggak perlu dipreparasi secara aseptik, sehingga tidak memerlukan LAF. Ini jawabannya yang tepat adalah B ya, dengan LAF ruang kelas D.
Selanjutnya nomor 8. Ini ada resep isi. Kemudian gliseril guaicolat GG-nya 100 mg, S3-1 dain kapsul buat dalam kapsul nomor 10. Berapa jumlah tablet paracetamol yang dibutuhkan untuk membuat sediaan di atas? Jadi 250 dikali 10. Ini harusnya ada DTD-nya ini. Kalau dikalikan 10 ini. 250 dikali 10 sama dengan 2500. Dibagi sediaan paracetamolnya itu 500. Sama dengan 5 tablet ya. Jawabannya adalah B, tapi ini soalnya kurang ini nomor 8 ya, harusnya ada DTD-nya. Selanjutnya nomor 9. Program rumatan metadon. Di mana tempat penyimpanan metadon? Metadon ini kan termasuk sediaan narkotik. Jadi harus di lemari khusus narkotik ya. Jawabannya adalah di lemari khusus narkotik. Nomor 10. Seorang laki-laki 60 tahun dengan riwayat DM 6 bulan dan hipertensi 10 tahun. Riwayat obat HCT, captopril, dan metformin. Dokter ingin memeriksa efektivitas dari metformin melalui pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab yang dimaksud adalah metformin ini kan obat anti diabetes ya, OAD. Untuk OAD ini kan yang diperiksa adalah yang pertama itu glukosa darah, kemudian HbA1c. Di sini yang ada adalah HbA1c. Jawabannya adalah A ya. Selanjutnya nomor 21. Peraturan yang mendukung bahwa menyerahkan obat di apotek adalah apoteker adalah, ini harus dihafalkan ini, PP 51 ya. Jawabannya adalah C, PP 51 tahun 2009. Selanjutnya nomor 22. Pabrik industri mendapat protes dari BPF mengenai stabilitas sirup salbutamol yang beredar. Bagian mana yang bertanggung jawab? Ya, jadi kalau hubungannya protes itu bagian mutu. Jadi jawabannya adalah C ya, pemastian mutu. Karena diprotes dari luar. Kalau hubungan dengan luar itu kan mutu. Kalau hubungan dalam proses pembuatan itu produksi. Kalau IPC itu in process control. Jadi dalam produksi itu ada proses controlling. Controllingnya itu entah per jam lah, entah per menit lah, tetap di proses IPC, in process control. Nomor 23. Pria 47 tahun keracunan umbi singkong. Metabolit sianogenik. Efeknya maksudnya ini efek dari metabolit sianogenik umbi singkong ini apa? Jawabannya adalah hipoksia atau kekurangan oksigen. Selanjutnya nomor 24. Ada resep berupa serbuk tabur mikonazol 2%. Sediaan yang ada di apotek 10 mg. Berapa zat aktif yang terdapat dalam satu saset tersebut? Jadi 2, ini tinggal dikalikan ya. Sini soalnya tinggal dikalikan saja, 2% dikali 10 mg sama dengan 0,2 mg. Tuh. Dan 2% ini kan 2 gram per 100. Berarti jawabannya ini 20 mestinya, D. Karena gram belum dijadikan miligram. Baik, selanjutnya nomor 25. Seorang pasien laki-laki datang ke apotek untuk membeli natrium diklofenak 25 mg sebanyak 20 tablet untuk mengobati nyeri pada sendinya yang sudah berlangsung sejak seminggu yang lalu. Berapakah jumlah tablet yang diperbolehkan untuk pasien tersebut? Natrium diklofenak ini termasuk golongan obat OA, obat wajib apotek OA ketiga ya. Untuk bisa diberikan itu dengan dosis 25.
Kan natrium diklofenak itu ada 25, ada 50. Yang boleh diberi natrium diklofenak yang 25 mg sebanyak 10 tablet saja. Ini pasien ini mau beli 20 tablet. Tidak boleh, kita kasih 10 saja. Jawabannya adalah E. Nomor 26, seorang pasien laki-laki didiagnosis mengalami anemia dengan data lab MCV 90. Nilai normal 80 sampai 100 kalau nggak salah. Kalau nggak salah betul. MCV 30, MCH 30, nilai normal 28 sampai 34 kalau nggak salah. Pasien juga mengalami gagal ginjal. Terapi yang direkomendasikan adalah jawabannya adalah eritropoietin. Ini biasanya kalau di rumah sakit itu pakai eritropoietin alfa ya. Epodion. Epodion itu isinya eritropoietin alfa. Selanjutnya nomor 27, seorang industri farmasi, sebuah industri farmasi ingin membuat sediaan suppositoria dengan bahan aktif fluo, lupa namanya, dan lidocain HCl 40 mg menggunakan basis oleum kakao dan beeswax. Tujuan penambahan bahan tersebut adalah, jawabannya adalah A, meningkatkan kelarutan bahan aktif. Nomor 28, seorang apoteker bertugas di puskesmas kecamatan diminta untuk mengelola melayani metadon di program terapi rumatan bagi pasien yang kecanduan narkoba. Penyimpanan metadon adalah, ini seperti soal sebelumnya tadi, jawabannya adalah di lemari narkotik. Jawabannya adalah di. Lanjut nomor 29, seorang ibu konsul ke dokter bahwa ia akan umroh dan membutuhkan terapi untuk menunda menstruasi. Apa terapi tersebut mengandung hormon apa? Jawabannya adalah progesteron. Selanjutnya nomor 30, Bapak G, usia 67 tahun, menderita community acquired pneumonia atau CAP ya. Mukolitik apa yang cocok untuk Bapak tersebut? Mukolitik ini kan harus dihafalkan ya. Kalau di video kemarin kan ada antitusif, kemudian ekspektoran, mukolitik, itu harus dihafalkan. Contohnya antitusif itu obatnya apa saja, dextromethorphan, kodein, itu harus dihafalkan. Ini di nomor 30 ini yang termasuk mukolitik adalah ambroxol ya. Contoh lainnya itu asetilsistein, itu mukolitik. Jawabannya adalah C ya. Selanjutnya nomor 31, kloramfenikol dalam sediaan 25 ml mengandung 5 mg. Berapa kalau dijadikan persen? Ini 5 mg per 25 ml ya. Sama dengan 20 mg per 100 ml. Sama dengan 0,2 mg persen. Kesatuan kadar untuk larutan. Ini jawabannya tidak ada. Ya, jawab B aja ya, yang memper-memper. Selanjutnya nomor 32, seorang ibu datang ke apotek menebus resep untuk anaknya berumur 7 tahun yang sedang panas pilek. Dokter meresepkan CTM 2 gram ini ya. Ibu 2 mg ya. CTM kan 4 mg ini. Ini 2 berarti 2 mg. CTM 2 mg, ibuprofen 100 mg. SL sakarum laktis QS sesukanya. MFLA Musyafa Legatis Pulf nomor 10. Pasien meminta setengah resep. Yang ditulis dalam kopi resep tersebut adalah, jadi pasien ini ingin minta menebus obat ini separuhnya saja. Kalau 10 berarti separuhnya adalah 5. Berarti diberikan setengahnya ya, itu signanya DID. Dain di medio, artinya berikan setengahnya. Jawabannya endi iki? Wah, ini E, DID. Selanjutnya nomor 33, laki-laki berusia 35 tahun menderita rheumatoid arthritis selama 5 tahun. Pasien sudah tidak merespon lagi terhadap pemberian DMARD. Dokter berencana membantu obat
TNF, anti TNF ya. Obatnya adalah, jadi di soal nomor 33 ini kita harus mencari obat anti TNF ya. Ini bisa dilihat di tabel pembahasannya. Contoh-contoh TNF, ini yang ada garisnya biru itu loh. Infliximab. Infliximab ya. Itu TNF biologis. Contoh-contoh lainnya itu bisa lihat di tabel tersebut. Selanjutnya nomor 34, industri farmasi akan membuat produk kopi Captopril. Captopril termasuk BCS kelas 1. Untuk menentukan mutu produk perlu dilakukan uji dibandingkan dengan produk inovatornya. Uji apa yang dimaksud? Jawabannya adalah uji BE. Jadi BE ini adalah bioekivalensi. Adalah studi BA komparatif yang dirancang untuk menunjukkan bioekivalensi antar produk uji atau produk kopi. Jadi kalau produk kopinya itu harus diuji BE dulu. Jawabannya adalah A. Nomor 35, bayi berumur 6 bulan dibawa ibunya ke dokter dengan keluhan sariawan di mukosa mulut bagian bawah. Terapi apa yang Anda sarankan? Jawabannya adalah Nystatin drop ya. Nystatin drop ini patenya itu ada Candistin, kemudian Candistatin. Itu adalah patenya ya. Ini yang drop yang diteteskan, ada pipetnya itu loh. Selanjutnya 36, seorang pasien pria usia 30 tahun mempunyai penyakit epilepsi, mengalami kejang beberapa kali dan masuk rumah sakit. Rekomendasi dari apoteker diberi terapi apa? Untuk epilepsi ini, jika posisi gawat darurat ya, ini kita bicara gawat darurat ya, posisi pasiennya itu di IGD. Soalnya menyatakan jika nomor 36 ini soalnya menjelaskan pasien datang di IGD itu langsung, jika kejang langsung diinjeksi diazepam. Ini karena tidak gawat darurat ya, pakai natrium valproat. Jawabannya adalah A. Nomor 37, seorang ibu ingin membelikan obat anaknya yang demam dan pilek. Anak ini perlu antipiretik dan dekongestan. Apa? Ini perlu antipiretik dan dekongestan ya. Jadi perlu paracetamol, ada ini ya, paracetamol ada di B dan C. B dan E ya, paracetamol ini. Kemudian untuk dekongestannya, CTM tidak bisa dekongestan ini. CTM ini kan antihistamin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E ya, fenilpropanolamin dan paracetamol. Nomor 38, seorang pria usia 42 tahun datang dengan BSA 33 kg per meter persegi mengalami peningkatan serum kreatinin hingga 2,2 mol per liter. Pasien mengalami infeksi dan akan diberikan injeksi ciprofloxacin. Sebelum akan dilakukan optimalisasi dosis menggunakan rumus Cockcroft-Gault, faktor apa yang perlu dikoreksi dari kasus pasien tersebut? Ini harus paham konsepnya dulu ya. Untuk menghitung clearance kreatinin itu kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu ya seperti tabel ini. Nah, tetapi ada yang membedakan di rumus menghitung clearance kreatinin ini. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jadi jika pasien pria itu tidak usah dikalikan 0,85. Tapi jika pasiennya wanita itu dikali 0,85. Begitu. Kalau ingin praktis atau ingin dicoba, langsung saja download di Play Store ya, EGFR.
kalkulator EGFR. Nanti bisa dipraktekkan. Setelah download di Play Store, nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Dicoba dengan kreatinin sekian, dengan berat badan sekian, nanti dipilih laki-laki, hasilnya akan beda dengan perempuan. Padahal beratnya sama, tapi beda jenis kelamin ya. Berat sama, umur sama, beda jenis kelamin, nanti hasilnya pasti beda. Karena jika perempuan itu dikalikan 0,85. Segera download di Google Play Store kalkulator EGFR. Lanjut nomor 39, seorang wanita mengeluh nyeri pada bagian perut, meminta analog prostaglandin pada apoteker di apotek. Pasien mengatakan biasa menggunakan obat tersebut sesuai resep dokter. Bagaimana tindakan Anda sebagai apoteker? Ini karena tidak membawa resep. Contoh analog prostaglandin ini kan misoprostol. Kemudian ini kan rentan digunakan dalam penyalahgunaan ya. Jadi tidak boleh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menyarankan untuk pergi ke dokter yang meresepkan tersebut. Tidak boleh diberikan pokoknya. Selanjutnya nomor 40, pasien umur 41 tahun datang dengan keluhan nyeri wajah sebelah kiri, didiagnosis terminal neuropati. Pasien juga mengkonsumsi pil KB kombinasi etinilstradiol dan levonorgestrel. Terapi analgesik adjuvan apa yang sesuai untuk pasien tersebut? Ini nyeri ya, nyerinya tapi nyeri saraf ya, nyeri neuro. Jadi sudah tidak menggunakan paracetamol, kemudian natrium diklofenak, ini sudah tidak kelasnya ini. Pakainya itu C ya, gabapentin ya, alpentin. Pakai dosis 100 sampai 300 untuk nyeri neuropati. Bisa juga menggunakan amitriptilin. Tapi di sini jawaban yang ada adalah gabapentin. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 41, pasien datang untuk menebus ulang obat Selexokip 400 mg sejumlah 20 tablet. Apoteker tidak melayaninya. Apa alasannya? Untuk Selexokip ini kan termasuk obat keras ya. Menebus ulang obat Selexokip sejumlah 20 tablet. Ini menebus ulang ini bawa resep apa enggak? Kalau enggak bawa resep ya enggak usah diberikan. Jadi enggak usah diberikan jika tidak membawa resep. Selanjutnya nomor 42, jika Anda seorang apoteker ingin menata obat rifampicin 300 mg, rifampicin 450, ranitidin, repaglinit, dan ribavirin, bagaimana pengelolaannya agar tidak terjadi medication error? Untuk kasus-kasus seperti ini kan masuknya LASA. LASA itu kan harus diberikan label kuning, tulisannya LASA, kemudian diberikan jarak atau disekat di tengah-tengahnya itu diberi obat lain agar tidak terjadi kesalahan ya. Jadi untuk soal ini penyusunannya adalah C ya, ranitidin, repaglinit, rifampicin 300 mg, kemudian ribavirin dan rifampicin 450 mg. Jadi alfabetis RA, kemudian ranitidin baru RE. Nah, rifampicin 300 dan rifampicin 450 ini harus disekat. Disekat dengan apa? Dengan ribavirin ya. Jawabannya C ya. Selanjutnya nomor 43. Seorang ibu datang ke apotek ingin membeli obat demam untuk putrinya yang berumur 5 tahun yaitu ibuprofen. Apoteker melayani permintaan tersebut. Obat tersebut golongan ibuprofen ini golongan obat bebas ya, karena ndol biru apa ndol hijau. Tapi dia juga termasuk OA nomor 2.
Oh, berarti 10 miligram. Dokter bertanya, rekomendasi apa yang tepat untuk pasien ini? Ini jelas ya, TG-nya tinggi. Kalau TG-nya tinggi, itu diberikan golongan asam fibrat. Bisa gemfibrosil, bisa fenofibrat. Jawabannya adalah C ya, gemfibrosil. Jika total kolesterolnya yang tinggi, itu diberikan statin. Contohnya simvastatin atau rovastatin. Selanjutnya nomor 46, apotek melakukan pengadaan Bisakodil sub 10 buah dengan total harga dari PBF 100.000 sudah termasuk PPN. Jika sudah ditetapkan margin 20%, berapa harga jualnya? Ini bisa lihat di rumusnya, 100.000 ini harganya ditambah 0,25 dikali 100 ya. Dikali 100.000. Jadi 125.000 dibagi 10 supo. Hasilnya adalah 12.500 per supo. Nomor 47, jika faktor jual 1,2, harga tetap 50.000. Berapa harga jualnya? Ini tinggal dikalikan seperti soal nomor 46 tadi ya. Harga belinya itu 50.000, kemudian 1,2 nya itu dikalikan 50.000, hasilnya adalah 110.000. Selanjutnya nomor 48, ibuprofen 800 mg dietkan dengan air 250 ml, lalu dipipet 1 ml, dietkan dengan 50 ml, didapatkan serapan dari UV vis sebesar 0,6 dengan persentase regresi Y sama dengan 0,1 X min 1. Berapa kadar ibuprofen? Ini ada rumus regresi linier, Y sama dengan BX plus A. Y nya ini yang dicari ya, 0,1 dikali X ini 0,1 dikali 0,6. Ini ya hasilnya adalah 100%. Untuk hitung-hitungannya lihat di tabel sebelahnya ini. Selanjutnya nomor 49, parameter UKS. Kinerja sistem adalah parameter UKS, kinerja sistem. Parameter-parameter yang dapat digunakan untuk menetapkan kesesuaian suatu jenis analisis menurut sumber dari USP. Dilewati saja, bulat, tidak mudeng saya. Nomor 50, seorang ibu datang ke apotek untuk menebus obat hipertensi. Pemberian obat harus dilakukan oleh apoteker karena apoteker mempunyai wewenang penuh dalam pemberian obat dan informasi obat. Aspek legal apakah yang memperkuat wewenang ini? Jawabannya itu PP 51 E. Kalau ini Undang-Undang Nomor 36 ini tentang kesehatan ya. Tapi paling tepat itu ya PP 51, bahwa penyerahan kemudian pelayanan obat itu dilakukan oleh apoteker. Jawabannya paling tepat adalah PP 51 ya. E. Nomor 51, seorang perempuan usia 18 tahun yang mempunyai riwayat gangguan pada lambung datang ke apotek minta untuk mengatasi nyeri perutnya. Dia saat ini sedang menstruasi. Obat yang sesuai, ini kok papaverin, nyeri perut, diberi paracetamol juga tidak apa-apa. Ini selanjutnya nomor 52, seorang apoteker instalasi farmasi disuruh membuat salep 20 gram dengan formulasi kalamin 15%, kresol 2,5%, ZNO, zinc oxide ya 12,5, lanolin 25, et 100%. Berapa kresol yang diambil? Kita lihat kresol ini kan 2,5%. Berarti 2,5 per 100 dikali bobot yang akan dibuat. Bobotnya yang akan dibuat salepnya adalah 20. Berarti 2,5 per 100 dikali 20 gram sama dengan 0,5 gram. Jawabannya adalah B.
Selanjutnya nomor 53, Pak A berusia 37 tahun mengeluh radang tenggorokan dan ingin membeli obat tablet hisap yang biasanya digunakan Framesetin dan Gramisidin. Ini patennya Efgitrosis ya, Efgitrosis tablet hisap ini. Sebanyak 10 tablet. Sebagai apoteker, apa yang QM? Apa yang kamu lakukan ya? Mungkin QM kamu. Jawabannya adalah tidak memberikan karena tergarang obat daftar G. Ya, ini Efgitrosis ini kan antibiotik logonya itu obat keras ya. Jadi tidak memberikan karena itu termasuk obat dengan resep dokter ya, tidak boleh diberikan. Nomor 54, anak 8 bulan BB 7,5 kg dikasih amoksisilin. Di literaturnya dosisnya 20 mg per kg/BB. Berapa kekuatan obat untuk satu kali pakai? Berarti 20 mg per kg/BB, berarti tinggal dikalikan saja. 20 mg dikali 7,5, hasilnya adalah 150. Kemudian jika pemberian tiap 8 jam, 150 ini dibagi 3. Jadi satu kali pemberian itu 50 mg. Tidak ada ABC-nya ini, jawabannya adalah 50 mg. Nomor 55, ekstrak herbal kurkuma. Lupa, mau diidentifikasi senyawa apa yang diidentifikasi? Ya, kurkuma ini ya kurkumin. Kurkumin jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 56. Pasien diterapi warfarin kemudian diberikan simetidin, terjadi pendarahan. Antidotumnya adalah untuk antidotum warfarin ini adalah vitamin K ya, Vit K. Jawabannya A. Selanjutnya wanita hamil mengalami eklamsia dan kejang. Pilihan terapinya adalah ya pemberian MgSO4. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 58. Pabrik membuat krim cotrimazole. Dibuat dalam wadah tub dengan isi 5 gram. Kandungan bahan aktif 100 mg tiap tub. Berapa kadar bahan aktif tiap tub? Jadi ini 100 mg per 5 gram ya. 5 gram ini dijadikan miligram dulu. Sama dengan 5000 ya, dikali 100%. Jawabannya adalah 2%. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, wanita memiliki hipertensi dan merasakan batuk kering, ingin beli obat untuk mengatasi batuknya. DRP apa yang terjadi? DRP ini drug reaction problem. Jadi menggunakan obat hipertensi merasakan batuk kering. Berarti obat yang digunakan ini captopril. Untuk jawabannya DRP-nya adalah terjadi efek samping obat yaitu batuk kering. Kemudian jika ditanyakan cara menanggulanginya bagaimana, diberikan obat untuk batuk kering ya, antitusif. Selanjutnya nomor 60, seorang pasien datang ke apotek membeli obat asam mefenamat. Sebagai apoteker, berapa maksimal obat dapat diberikan pada pasien? Asam mefenamat ini maksimal 20 tablet. Kemudian jika sirup itu 1 botol. Jawabannya adalah D. Nomor 61, seorang anak berumur 6 tahun dengan berat badan 15,8 mengkonsumsi rifampicin untuk menurut pustaka dosis untuk anak kurang dari 12 tahun adalah 10 sampai 20 mg kg/BB sekali minum. Berapa dosis yang diterima anak tersebut? Ini rentangnya 10 sampai 20 mg per kg/BB. Jadi tinggal dikalikan saja dengan 15,8 kg bobotnya ya. Jadi sama dengan 158 sampai 316 mg per hari.
Ini kita ambil saja yang paling rendah ya, 10 mg per kgbb. Kita kalikan 10 dikali 15,8 sama dengan 158. Nah, di pilihan A, B, C, D, E ini 158 itu tidak ada. Adanya 160. Karena tadi kan ada rentangnya 10 sampai 20 mg per kgbb. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 160 mg per 1 kali minum. Selanjutnya nomor 63, pembuatan norfloxacin tablet dengan formula sebagai berikut. Norfloxacin, MG stearat, selulosa, mikrokristalin, natrium krosat. Tablet desintegrasinya lama, maka yang harus diubah adalah selulosa mikro dikurangi. Mikrokristalin selulosa ini fungsinya binder ya. Pembahasannya tidak paham saya. Kita lanjutkan saja. Nomor 64. Ada resep salep racikan berisi asam salisilat, expired 3 tahun. Kemudian asam benzoat expired 1 tahun. Resep dibuat tanggal 6 Juni 2016. Maka salep dapat digunakan sampai tanggal. Untuk salep ini kan ada BUD-nya ya. BUD salep yaitu maksimal 1 bulan. Jadi jika dibuat 6 Juni berarti maksimal bisa digunakan adalah 6 Juli ditambah 1 bulan. Nomor 65. Seorang laki-laki berumur 65 tahun datang ke apotek dengan membawa hasil pemeriksaan laboratorium yang baru saja dia dapatkan. Kadar kolesterol totalnya adalah 250 mg. Pasien adalah penderita hipertensi yang patuh dalam meminum obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Berdasarkan hasil observasi, peningkatan kadar kolesterol diduga akibat salah satu obat antihipertensi. Apa yang menyebabkan efek samping? Ini sama seperti soal yang sebelumnya tadi ya, tapi soalnya ini lebih lengkap. Ingatannya yang rekap ini sangat bagus. Jawabannya adalah hidroklortiazid ya. Golongan diuretik ini menyebabkan peningkatan nilai LDL atau lemak jahat. Selanjutnya nomor 66. Seorang wanita datang membawa resep untuk anaknya berumur 5 tahun. Resep tersebut berisi obat dengan merek cefadroxil. Ibu tersebut mengeluhkan harga obat yang cukup mahal. Anda sebagai apoteker kemudian mengganti obat tersebut dengan cefadroxil OGB. Apa peraturan yang membenarkan tindakan tersebut? PP 51 ya. Ini tentang praktek kefarmasian. Jadi kalau obat paten ini kan mahal, itu bisa diganti dengan obat generik yang lebih murah. Harganya lebih murah. Dasarnya itu di PP 51 tahun 2009 pasal 24. Yaitu di poin B ya, mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponennya atau zat aktifnya. Selanjutnya nomor 67. Seorang pasien usia 27 tahun datang ke apotek menebus resep. Setelah dilakukan asesmen oleh apoteker, pasien mengalami TB paru dan diresepkan HRZE. Selain itu diketahui pasien mengkonsumsi oral kontrasepsi kombinasi. Apakah interaksi potensi yang terjadi? HRZE ini kan termasuk obat TB ya. Yang paling sering terjadi interaksi adalah rifampicin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah rifampicin menurunkan efektivitas pil KB. Selanjutnya nomor 68, seorang pasien usia 34 tahun datang ke dokter dengan keluhan batuk tidak berdahak selama 2 hari terakhir. Dokter merencanakan untuk meresepkan obat bukan narkotika. Apa rekomendasi Anda? Batuk tidak berdahak. Berarti di nomor 68 ini kita harus mencari obat untuk batuk yang golongan antitusif, tidak berdahak ya. Ini contoh antitusifnya adalah C ya, noscapin. Lainnya itu untuk ekspektoran dan mukolitik. Selanjutnya nomor 69, seorang laki-laki umur 47 tahun sakit sendi ingin memeriksakan asam uratnya. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar asam urat
tinggi. Dan setelah dilakukan wawancara, beliau memiliki riwayat tukak lambung. Terapi yang tepat adalah untuk soal-soal semacam ini, seperti penggunaan NSAID ya. NSAID ini kan menyebabkan efeknya itu gastritis erosif ya, pengkisan lambung. Kemudian melihat nomor 69 ini, pasien memiliki riwayat tukak lambung. Jadi paling aman adalah penggunaan obat kolkisin ya. Begitu. Jawabannya adalah A, lainnya itu NSAID. Nomor 70, seorang ibu membeli suspensi ibuprofen untuk anaknya yang berusia 4 tahun dengan signa S3DD setengah CTH 3 kali sehari setengah sendok teh. Berapa mili yang diambil? Ini gini ya. Sendok teh ini kan diibaratkan ini 5 mili. Berarti setengah sendok teh itu berapa ya? Setengahnya 5 mili adalah 2,5 mili ya. Jawabannya adalah A. Nomor 71. Berapa lama sterilisasi infus Ringer Lactate dengan cara panas basah menurut CPOB? Menurut CPOB ya. Ini jilid 2 halaman 675 adalah suhunya itu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya nomor 72. Di mana pembuatan SIPA dilakukan? SIPA ini dibuat di Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota ya. Tetapi untuk sekarang SIPA itu dibuat di PTSP, perizinan terpadu satu pintu. Di sana juga membuat SIPA ya untuk aturan yang baru ini. SIPA itu dibuat di PTSP, sudah tidak dibuat di Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Selanjutnya nomor 73. Pasien dalam pengobatan TB mengeluhkan kencing air, ludahnya berwarna merah. Disebabkan oleh apa? Ini efek samping obat TB ya. Jadi R ya. R ini rifampicin. Selanjutnya nomor 74. Suatu apotek berjalan selama 5 tahun. Pendapatan per bulan 125 juta. Beban usaha apotek 12 juta. Pembelian obat 105 juta. Berapa laba bersih? Ini caranya adalah laba kotornya itu dikurangi beban usaha. Jadi kelihatan laba bersihnya itu berapa. Di modal awal itu dikelompokkan semua, dikurangi beban usaha. Beban usaha itu kan macam-macam, ada pembayaran obat, bayar listrik, bayar air pump, bayar sampah. Jadi 125 dikurangi 105 dikurangi 12 juta. Jawabannya adalah 8 juta. Selanjutnya nomor 75. Wanita berusia 42 tahun, obesitas, konsumsi Orlistat, menggunakan kontrasepsi oral etinol estradiol levonorgestrel. Pasien tersebut ternyata mengandung. Penyebab kegagalan alat kontrasepsi adalah jawabannya adalah C. Orlistan memperlambat absorpsi obat kontrasepsi. Ini dari Stokely. Nomor 76. Seorang ibu datang ke apotek membawa resep untuk anaknya usia 5 tahun. Isinya cefadroxil sirup 250 mg per mililiter, merek dagang. Ibu tersebut mengeluh harganya. Oh, ini sama seperti soal sebelumnya ini ya. Jawabannya PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian. Ini kok bisa sama, itu karena soal rekapan ini kan. Selanjutnya nomor 77. Sterilisasi injeksi antibiotik menggunakan apa? Sterilisasi injeksi antibiotik ya, menggunakan D. Radiasi. Nomor 78. Wanita datang ke apotek, riwayat gangguan lambung, mengeluh sakit perut dan sedang menstruasi. Obat apa yang disarankan? Ini sakit perut ini
Kalau lihat pembahasannya itu lebih dipilih NSAID COX-2 selektif seperti Selexokib karena pasien memiliki riwayat penyakit lambung. Jawabannya adalah Selexokib. Tapi tidak lengkap soalnya. Selanjutnya nomor 79. Apoteker akan membeli obat salbutamol di PBF. Ada beberapa tawaran PBF. Hal paling utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan PBF adalah ketersediaan obat. Ada apa enggak obatnya itu? Udah barang kosong. Selanjutnya nomor 80. Pria 40 tahun, nyeri lambung dan mual. Pasien memiliki riwayat reumatoid dan sedang meminum 3 kali 200 mg ibuprofen. Obat yang disarankan diclofenac dan omeprazol. Oh, ini seperti soal nomor 1 tadi ya. Tapi di sini jawabannya adalah diclofenac dan omeprazol. Jadi saya juga bingung ya. Tadi jawabannya oh alah. Ini A-nya itu lansoprazol bukan omeprazol, tapi sama-sama golongan PPI. Diclofenac dan omeprazol, pengecekan pada DIH ditemukan interaksi. Kelas D. Jawabannya yes, manut saja B ya. Lanjut nomor 81, seorang ibu umur 60 tahun masuk rumah sakit karena mengalami patah tulang punggung. Diagnosis dokter, ibu tersebut mengalami osteoporosis. Riwayat rheumatoid arthritis selama 1 tahun terakhir dan rutin minum prednison 5 mg per hari. Tindakan apa yang perlu dilakukan oleh apoteker? Jawabannya adalah E, menghentikan penggunaan steroid ya. Untuk penggunaan steroid jangka panjang ini memicu terjadinya osteoporosis ya. Jawabannya adalah E. Nomor 82. Seorang laki-laki umur 30 tahun mengalami sakit kepala sebelah dan muntah sebanyak 5 kali. Terapi yang perlu diberikan adalah ini karena muntah ya harus menggunakan anti muntah ya. Ini dicari obat-obat yang anti muntah, ada metoclopramid. Jawabannya adalah C ya, ergotamin dan metoclopramid. Ergotamin ini biasanya diberikan sebagai terapi pada migrain akut dan migrain unresponsive dan analgetik. Diberikan metoclopramid karena ya itu muntah. Metoclopramid kan anti mual muntah. Nomor 83. Seorang ibu datang ke apotek untuk menanyakan kepada apoteker tentang kondisi suaminya yang mengkonsumsi ofloxacin dan belum membaik. Namun apoteker tersebut tidak memberitahu. Etika mana yang terkait dengan sumpah apoteker? Jawabannya adalah A, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui. Ini jawabannya poin kedua pada sumpah apoteker terdapat dalam Permen nomor 20 1962 ya. Bunyinya, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Selanjutnya nomor 84. Apoteker di sebuah apotek mendapatkan sebuah resep di mana obat yang diminta tidak ada di apotek tersebut. Maka dia menawarkan memberikan obat generik lain ya. Ini PP 51 jawabannya. Kemudian nomor 85, seorang ibu hamil mengalami mual. Obat apa yang boleh diberikan? Untuk ibu hamil jika mual ini diberikan pyridoxine ya, atau vitamin B6. Pasien 65 tahun menderita stroke iskemik, DM hipertensi, dan minum warfarin. Parameter yang harus diawasi adalah jawabannya adalah hematokrit ya. Penggunaan warfarin dapat menyebabkan terjadinya risiko blending, ditambah lagi pasien memiliki riwayat hipertensi stroke. Hematokrit. Nomor 87, sebuah industri ingin membuat cotrimoxol
anogenital gel yang bobotnya 5 gram per tub. Satu tub berisi 100 mg bahan aktif. Berapa kadar bahan aktif per tub tersebut? Ini 0,1. Bobotnya 5 gram per tub. Satu tub berisi 100 mg. Berarti 100 mg ini dijadikan gram sama dengan 0,1 per 5 gram ya. Dikali 100%. Jawabannya adalah 2 gram D. Lanjut nomor 88, seorang wanita minum OAT lini kedua yang berisi HRZE per oral dan streptomycin injeksi. Setelah 10 hari mengalami gangguan pendengaran dan telinga mendengung. Obat yang menyebabkan efek samping adalah streptomycin ya. Untuk urutannya kan di obat UK itu ya, rifampicin itu menyebabkan urin berwarna merah, kemudian isoniazid itu neuropati perifer, kemudian pirazinamid itu menyebabkan gout arthritis ya, kemudian etambutol itu mata, kemudian kalau streptomycin itu telinga. Ngapalnya begitu dari bawah ke atas. Selanjutnya nomor 89, sebuah industri memproduksi antasida dengan kandungan magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang kemudian akan diuji kadar logam dengan titrasi volumetri. Titrasi volumetri apa yang dilakukan? Jawabannya adalah B, asam basa, Mg dan Al. Selanjutnya nomor 90, seorang anak berusia 8 tahun menderita sindrom nefrotik. Anak tersebut mengalami hipokalemi sehingga akan diberikan albumin 5% dalam NaCl 0,9%. Albumin yang tersedia 25%. Berapa sediaan yang diambil dalam 100%? Ini berarti tinggal hitungannya begini, dosis yang diminta dibagi dosis yang kita miliki dikali 100 karena yang diambil dalam 100 ml ya. Berarti 5 per 25 kali 200 ml sama dengan 20 ml. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 91, industri farmasi melakukan pemeriksaan kadar ibuprofen dengan spektrofotometri UV vis. Kadar analit yang diperoleh adalah 0,8 sediaan 200 mg, sedangkan kadar pembanding diperoleh 0,4 sediaan 100 mg. Berapa persentase kadar analit terhadap kadar pembanding? Ini hitung-hitungan. 0,8 dalam 200 mg. 0,4 per 0,4 dikali 100% sama dengan 100%. Hitung-hitungannya lihat di tabel sebelahnya ini ya. Selanjutnya nomor 92, seorang pria umur 45 tahun membeli obat batuk dan flu dengan kandungan guaifenesin dan dextromethorphan, kemudian CTM, efedrin, paracetamol. Pasien tersebut kemudian balik ke apotek dengan keluhan nyeri kepala, tekanan darah 150/90. Obat apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini dicari obat-obat yang menyebabkan peningkatan tekanan darah ya, nyeri kepala. Adalah D ya, jawabannya D, efedrin. Selanjutnya nomor 93, soal dengan resep yang disuruh total 10 kapsul tapi di date 5. Setelah itu mau nebus lagi, berapa kapsul yang harus disiapkan ya? Berarti 10 kapsul di date 5, diberikan 5, berarti kurangannya itu berapa? Kurangannya adalah 5. Itu jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 101, sebuah industri farmasi akan memproduksi tablet diazepam agar memenuhi syarat CPOB. Apa yang harus di industri farmasi itu, apotekernya itu minimal itu 3 di bagian produksi, kemudian bagian mutu, di pemastian mutu dan pengawasan mutu. Lanjut nomor 102, laki-laki 37 tahun datang ke apotek dengan keluhan radang tenggorokan sejak 2 hari lalu. Minta tablet hisap yang pernah digunakan, mengandung gramisidin dan framisetin. Wah, ini sama seperti soal sebelumnya ya, di F-kitrosis ini.
tidak diberikan ya karena termasuk golongan obat keras. Nomor 103, industri farmasi akan produksi infus dextrose, bahan aktif bersifat termostabil. Untuk menjaga mutu sediaan diperlukan metode sterilisasi yang tepat. Termostabil, filtrasi membran, kan dextrose ya, larutan gula. Nomor 104, seorang ibu membeli obat untuk anaknya berumur 8 tahun dengan resep amoxicillin 125 mg, S3 DD, pulp DTD nomor 15. Sediaan yang tersedia di apotek amoxicillin 500 mg. Berapa tablet yang harus diambil? Ini tinggal kita kalikan saja. 125 dikali 15 dibagi 500. Jawabannya 3,75 tab. Kita bulatkan jadi 4 tablet. Selanjutnya nomor 105, tanaman kurkuma domestika, nama senyawa markernya adalah, jawabannya kurkuminoid atau kurkumin. Nomor 106, kasus pasien minta obat lebih murah, apoteker melakukan penggantian dengan branded ke generik dengan komposisi sama. Dasar hukumnya apa ya? Jelas di PP 51 tahun 2009 pasal 24 poin B. Ini sama soalnya seperti yang sebelumnya tadi. Jika nitrogliserin sublingual tidak memberikan efek, maka disarankan memberikan, jawabannya adalah B, SMN. Selanjutnya nomor 108, efek samping pemberian aspirin adalah Reye syndrome. Jawabannya adalah E. Nomor 109, lama penyimpanan resep adalah C, 3 tahun. Nomor 110, seorang apoteker ingin membuka UMOT. UMOT ini usaha menengah obat tradisional. Produksi produk dengan bahan baku jahe, di mana harus minta izin. Kalau UMOT ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya nomor 121. Seorang pasien datang ke apotek membawa obat yang diperolehnya yaitu kaptopril 12,5. Menanyakan tentang aturan pemakaian obat tersebut. KIE benar yang harus disampaikan oleh apoteker. Kaptopril diminum 30 menit sebelum makan, harusnya 1 jam sebelum makan. Ya enggak apa-apa, yang penting itu dalam kondisi perut kosong. 30 menit sebelum makan atau 1 jam sebelum makan atau sesudah makan jeda 1 jam. Selanjutnya nomor 122, seorang industri farmasi ingin membuat sediaan pseudoephedrine 60 mg dengan bobot 150 mg. Pada saat akan dikembangkan ternyata sediaan tersebut memiliki kompaktibilitas yang buruk. Metode apa yang tepat untuk digunakan untuk pembuatan tablet? Ini karena kompaktibilitasnya buruk ya, jadi harus digranul dulu, digranulasi basah. Jika kompaktibilitasnya itu baik, itu langsung dikempa, bisa kempa langsung ya. Karena ini memperbaiki kompaktibilitas, itu harus digranulasi dulu. Granulasi pun itu ada 2, granulasi kering dan granulasi basah. Selanjutnya nomor 123, seorang pasien mengeluhkan gangguan pendengaran dan keseimbangan setelah menggunakan obat TB. Obat apa yang menyebabkan gangguan pendengaran? Ya, jawabannya adalah streptomycin ya. Ethambutol mata, streptomycin telinga. Lanjut nomor 124. Seorang pasien menderita hipertensi dan mempunyai riwayat penyakit asma. Obat apa yang dikontraindikasikan untuk pasien dengan kondisi tersebut? Jadi yang dikontraindikasikan adalah propranolol ya, beta blocker non selektif. Selanjutnya nomor 125, seorang pria 65 tahun mengalami nyeri neuropati. Beliau diberi obat amitriptilin
1 kali 25 mg. Setelah beberapa kali minum, beliau mengeluhkan mulutnya kering, konstipasi, dan berkunang-kunang. Setelah bangun tidur, obat alternatif apa yang dapat digunakan untuk beliau? Jawabannya adalah pregabalin. Lihat di tabel sebelahnya, ini adalah tabel farmakologi treatment of neuropathy pain. Bisa juga menggunakan gabapentin, kemudian tramadol, kemudian phenytoin juga bisa, nyeri saraf. Selanjutnya nomor 126. Seorang ibu mengantarkan anaknya yang berusia 3 tahun ke dokter akibat diare selama 3 hari, di mana fases tidak berair dan tidak berdarah. Dokter meresepkan zinc sirup. Bagaimana cara meminum zinc sirup tersebut? Ini harus dihafalkan ya. Untuk zinc ini kan kita berdasarkan umur ya. Jika umurnya itu kurang dari 6 bulan, itu setengah tablet per hari. Jika lebih dari 6 bulan, itu 1 tablet. Itu dalam sediaan tablet. Nah, soal di nomor 126 ini adalah sediaan sirup. Jadi perlu penyesuaian ya. Untuk 1 tabletnya ini kan 20 mg. Jadi umurnya ini 3 tahun ya. Jadi lebih dari 6 bulan. Jadi 20 mg selama 10 sampai 14 hari. Yang dihafalkan itu 10 sampai 14 hari, guys. Lanjut nomor 127, seorang pasien yang telah 2 tahun mengalami menerima resep dari dokter. Apoteker mengatakan bahwa salah satu obat tidak boleh dikunyah dan harus diminum setengah jam sebelum makan. Obat apa yang dimaksud? Jawabannya adalah PPI ya, proton pump inhibitor. Untuk golongan PPI ini memang tidak boleh dikunyah. Selanjutnya nomor 128, seorang wanita yang mengalami osteoporosis dengan nilai T-2,75 diberi kombinasi alendronat dan vitamin D. Aturan meminum obat tersebut adalah 1 kali dalam 1 minggu. Mengapa aturan minum obat tersebut demikian? Jawabannya adalah D. Obat terikat kuat dalam permukaan tulang. Lanjut 129, seorang bapak didiagnosis TB dan telah menyelesaikan terapi intensif TB, kontrol ke dokter untuk pemeriksaan diri. Karena batuk tak kunjung sembuh, ternyata hasil laboratorium menunjukkan BTA positif. Bagaimana terapi untuk bapak tersebut? Jawabannya adalah D ya, 2-HRZES ditambah streptomycin karena BTA-nya positif. Lanjut nomor 130, remaja tak sadarkan diri dibawa ke UGD. Ternyata dia keracunan dextromethorphan. Apakah antidotum untuk remaja tersebut? Untuk dextromethorphan ini antidotnya adalah naloxone. Nomor 151, seorang anak laki-laki usia 2,4 tahun terdiagnosa epilepsi tonik-klonik. Dokter memberikan phenytoin. Apoteker memberikan rekomendasi untuk dosis yang tinggi, tetapi tetap dalam rentang dosis lazim. Apa yang menjadi pertimbangan untuk memberikan rekomendasi pasien? Jawabannya adalah A. Pada usia 2-3 tahun memperlambat absorpsi phenytoin. Ini penjelasannya lihat di tabel sebelahnya ini. When administrasi drug orally in neonat, one must remember that gastrointestinal motility. Lanjut nomor 152, seorang laki-laki usia 70 tahun mengalami hipertensi sejak 10 tahun yang lalu mendapatkan terapi HCT hidroklorotiazid 25 mg 1 kali sehari. Kunjungan terakhir tekanan darah pasien 150/90 mmHg. Dokter ingin menambahkan terapi antihipertensi untuk pasien tersebut.
Apa saran apoteker untuk memberikan terapi tersebut? Jadi untuk lini pertama itu biasanya digunakan ACI atau ARB. Kita tinggal lihat ya di pilihannya. ACI itu apa? ACI itu kan pril, captopril, lisinopril. Kemudian kalau ARB itu tan ya, valsartan, candesartan, dalmisartan. Nah, di sini tidak ada ARB, adanya ACI ya, lisinopril. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 153. Seorang pasien laki-laki berusia 60 tahun terdiagnosa hiperursemia. Data lab kadar kreatinin 85 mg per desiliter. Jumlah kreatinin dalam urin 400 mg per hari. Tidak ada data lab yang lain dan tidak ada keluhan yang disampaikan oleh pasien. Obat yang diberikan oleh dokter adalah allopurinol. Terapi non farmakologi yang dapat diberikan adalah mengatur pola diet, yaitu mengkonsumsi makanan yang mengurangi maksudnya ya, mengurangi makanan yang tinggi purin ya, kacang-kacangan. Selanjutnya nomor 154. Seorang wanita berusia 61 tahun masuk rumah sakit karena mengalami patah tulang panggul. Dokter mendiagnosa pasien tersebut mengalami osteoporosis. Riwayat penyakit pasien adalah mengalami rheumatoid arthritis sejak 1 tahun yang lalu dan mendapatkan terapi prednison 5 mg per hari. Apa saran yang diberikan apoteker? Ini menghentikan prednison ya. Karena prednison ini dapat meningkatkan terjadinya osteoporosis. Kemudian prednison ini kan juga termasuk golongan steroid, itu meningkatkan gula darah. Jawabannya adalah D, menghentikan. Lanjut nomor 155. Seorang pasien berusia 65 tahun mengalami nyeri hebat skor 8. Setelah mengalami serangan iskemik miokard, dokter ingin memberikan morfin injeksi 5 mg per 5 mili. Meminta Anda untuk menghitung dosisnya. Berdasarkan literatur, dosis obat IV untuk orang dewasa 5-10 mg. Dan untuk orang usia lanjut, dosisnya setengah dari dosis yang dewasa. Berapa dosis yang diberikan? Ini karena usianya itu sudah lansia ini ya, 65 tahun. Jadi setengahnya dari 5 mg itu kan 2,5 gitu aja. Jadi setengah saja, setengah dari 5. Jadi 2,5. Jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 156. Seorang bapak meminta obat demam yang paling manjur. Beliau sudah demam selama 7 hari dan telah mengkonsumsi berbagai macam merek obat dan tidak manjur. Sebagai apoteker, apa yang Anda lakukan? Ya, jawabannya adalah menyarankan ke dokter. Adalah C ya. Lanjut nomor 157. Seorang ibu sudah menikah menanyakan tentang penggunaan nistatin vaginal tablet kepada apoteker ketika apoteker memberikan konseling di depan etalase apotek. Ada pasien lain datang ke apotek, kemudian apoteker meminta pasien lain untuk menunggu. Apoteker menjelaskan dengan suara keras karena apotek berada di depan jalan raya yang ramai. Apa etika yang dilanggar? Etika yang dilanggar adalah menjelaskan di depan etalase apotek. Harusnya dijelaskan di ruang konseling. Lanjut nomor 158. Seorang ibu datang ke apotek karena khawatir dengan anaknya 15 tahun yang kencing berwarna merah. Anak dari ibu tersebut menderita TB. Ya, ini efek samping dari rifampicin. Keluar terus ya rifampicin ini. Jawabannya adalah A. Nomor 159. Seorang industri farmasi akan membuat minyak sereh, minyak kayu putih, etanol, twin air. Manakah kosurfaktan ya? Kosurfaktan contohnya itu alkohol, kemudian etanol, itu kosurfaktan ya. Jawabannya adalah C. Nomor 160 ya. Sirup metadon disimpan di mana? Oh, ini sama 3 kali sirup metadon keluar ini ya. Jawabannya adalah lemari narkotik. Nomor 161. Seorang apoteker bekerja sama dengan investor mengelola apotek, tapi 5 bulan bekerja apoteker mengundurkan diri. Ini juga sama seperti soal yang pertama tadi ya.
Jadi jawabannya sama, yaitu mengkonfirmasi kepada apoteker yang sebelumnya bekerja di sana. Nomor 162. Pria 30 tahun datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut, terapi ibuprofen. Tapi nyerinya hilang sedikit dan sebentar. Setelah diperiksa, pria tersebut nyeri nosiceptif skala 5. Skalanya ini sudah menengah ini ya. Karena skalanya 5. Skalanya itu kan 1 sampai 10 ya. Terapi apa yang diberikan? Untuk terapi skala 5 ini kan biasanya menggunakan paracetamol plus tramadol ya. Ini tidak ada paracetamol tramadol. Adanya paracetamol dan morfin. Ini tramadol dan kodein. Wah, malah enggak ini. Jawabannya yang paling tepat adalah B ya, paracetamol dan morfin. Selanjutnya nomor 163. Seorang ibu berusia 32 tahun mengalami obesitas mengkonsumsi Orlistat. Ibu tersebut juga mengkonsumsi pil KB yang diberikan oleh dokter, yaitu etinistradiol. Namun ditemukan bahwa ibu tersebut hamil. Mekanisme interaksi yang terjadi adalah ada 2 kali soal ini keluar ya. Jadi jawabannya adalah Orlistat menghambat ikatan antara pil KB dengan organ target. Nomor 164. Seorang wanita berusia 33 tahun yang sedang hamil 3 bulan mengalami infeksi. Antibiotik yang direkomendasikan adalah jawabannya A, amoxicillin. Ini kita harus melihat itu ya, obat dengan keamanan untuk kehamilan itu loh, obat pregnancy itu kan ada golongan resiko A, B, C, D, X ya. Kalau A kan api, B itu boleh, C itu sedikit-sedikit boleh, D tidak boleh, kalau X itu dilarang. Jadi kita itu mencari golongan, maksudnya itu resikonya itu A, B, C, D, E yang paling minimal ya, resikonya paling sedikit itu kan kita cari yang golongan A atau B ya. Kalau C itu ya sedikit-sedikit boleh. Di sini di pilihan A, B, C, D, E ini yang termasuk faktor resiko paling minimal adalah amoxicillin ya, karena faktor resikonya itu B. Untuk tetrasilin D. Kemudian cipro itu C, amikasin juga C. Selanjutnya nomor 165. Seorang wanita datang ke apotek untuk membeli obat untuk menunda menstruasinya karena akan berangkat haji. Obat apa yang tepat diberikan? Jawabannya adalah progesteron. Ini 2 kali muncul soal ini. Nomor 166. Berapa lama penyimpanan dokumen obat yang sudah dimusnahkan? Sudah dimusnahkan kok disimpan? Maksudnya ini resepnya ya. Resep yang disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Ini di Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Kalau sekarang itu ya Permenkes nomor 73 tahun 2016. Ini biasanya itu bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Yang paling aman jawab 5 tahun ya. Nomor 167. Di industri farmasi ingin dilakukan uji disolusi untuk dimenhidrinat dengan alat tipe 2 sesuai dengan Farmakopeia Indonesia edisi 5. Apa nama alat tersebut? Jawabannya adalah C ya, dayung. Metodenya kan ada 2, ada dayung, ada basket. Selanjutnya nomor 168. Seorang apoteker penanggung jawab baru di apotek ingin melakukan perubahan penyusunan untuk obat HAM, High Alert Medication, untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan. Obatnya Glimepiride 1, Glimepiride 2. Bagaimana ketentuan penandaannya? Ditempatkan di tempat terpisah, maksudnya itu ada obat
lain di tengahnya sebagai penyekat dan diberi label HAM. Oh iya, ini kan juga termasuk Lhasa ya, karena mirip ya, dosisnya mirip. Jadi glimepiridin ini termasuk HAM, termasuk Lhasa juga. Lanjut nomor 169, seorang perempuan berusia 30 tahun mengalami polycystic ovarian syndrome dikarenakan kebanyakan hormon yang ada di dalam tubuh. Hormon apakah yang dapat menyebabkan penyakit tersebut? Jawabannya adalah E. Androgen. Androgen yang jika berlebihan menyebabkan polycystic ovarian syndrome. Selanjutnya nomor 170, IoT yang mengembangkan sediaan sirup dan kapsul membutuhkan paling sedikit berapa apoteker? Ini tentang obat tradisional lah. Industri obat tradisional itu minimal 1 orang apoteker. Kalau industri farmasi minimal 3 orang apoteker. Selanjutnya nomor 171, seorang pasien datang ke apotek mengeluh sakit gigi dan meminta asam mefenamat. Berapa yang boleh diberikan? Ini 2 kali keluar soal ini ya. Jawabannya adalah 20 tablet. Asam mefenamat ini termasuk OA. Nomor 172, untuk resep obat keras seperti tramadol, pseudoephedrine, tripolidin, loratadin, dextromethorphan akan dimusnahkan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan minimal 3 tahun ya. Maksimal 5 tahun. Nomor 173, seorang pasien mendapatkan obat TB, INH, rifampicin, furosemide, vitamin B6 dan ethambutol. Setelah beberapa bulan pasien mengalami pembengkakan di jari-jari, merasa nyeri pada malam hari. Setelah dilakukan analisis kadar asam urat pasien ternyata meningkat. Apa yang mengakibatkan efek samping tersebut? Jawabannya adalah pyrazinamide yang menyebabkan gout arthritis. Nomor 174, sebuah apotek mendapatkan hasil penjualan multivitamin dan suplemen sebesar 1 juta dengan indeks penjualan sebesar 1,1. Maka HPP-nya adalah, ini kita harus menghitung ya. Hitungannya seperti ya gambar ini. Jadi 0,09 dikali 1 juta. Wah. Lanjut nomor 175, jumlah omeprazol yang boleh diberikan maksimal pemberian omeprazol adalah 7 kapsul ya. Omeprazol ini juga termasuk obat wajib apotek. Yang mengeluarkan izin UMOT ya. Ini 2 kali keluar ini izin UMOT, ini Dinkes kabupaten kota ya. Diabetes tipe 2, GD2PP 350 mg DL. Diberikan insulin apa? Insulin aspat kerja cepat ya ini. Untuk kondisi kenaikan glukosa yang tinggi itu harus menggunakan insulin yang kerjanya cepat ya. Contohnya itu insulin aspat, kemudian insulin rapid acting. Selanjutnya nomor 178, Y sama dengan 0,1 X min 1, absorbansi 0,6, pengenceran 50 kali. Berapa kadar obat? Ya harus menghitung yang ada regresi linier. Y sama dengan BX plus A, nilai absorbansinya 0,6, jadi Y sama dengan 0,1 dikali 0,6 min 1. Kemudian untuk hasilnya adalah 16 ya. Kemudian pengencerannya 50 kali. Jadi 16 per 50 dikali 100, jawabannya adalah 32%. Nah, nilai absorbansi itu adalah X, jadi tinggal memasukkan. Lanjut nomor 179, apa yang dimaksud dengan obat keras tertentu? Obat keras tertentu psikotropika ya, atau OKT. Untuk psikotropika ini kan dibagi menjadi 4 golongan ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4.
Jadi obat keras tertentu sama dengan psikotropika. Nomor 180, antihistamin yang tidak ngantuk adalah cetirizine ya. Cetirizine adalah antihistamin yang tidak menyebabkan ngantuk. Nomor 181, pasien meminta obat flu. Riwayat penyakit apa yang perlu digali? Hipertensi ya. Karena kalau dia dapat epedrin nanti meningkatkan tekanan darah. Jawabannya adalah A. Nomor 182. Seorang ibu datang ke apotek dengan keluhan nyeri sendi dan ingin melakukan pemeriksaan asam urat. Kadar asam uratnya tinggi dan pasien memiliki alergi NSAID. Pilihan terapi yang tepat adalah colchicine ya. Colchicine itu paling cepat. Nomor 183. Seorang pasien menderita DM tipe 2 dengan GD2BP 350. Oh, ini sama seperti tadi soalnya ini. Jawabannya adalah insulin kerja cepat ya, rapid acting. Aspat. Lanjut nomor 184. Seorang pasien 22 tahun, usia kehamilan 24 minggu. Belum pernah mengkonsumsi obat selama prenatal. Fluktuasi tekanan darah 160 per 90 mmHg. Apa obat untuk mengatasi HT? Ini kan posisinya itu pasien hamil ya. Jadi diberikan metildopa, labetalol, metildopa, nifedipin itu untuk pasien hamil. Untuk first line-nya itu urutannya adalah metildopa, labetalol. Berarti metildopa itu lini pertama hipertensi pada kasus pasien hamil. Lanjut nomor 185, seorang pasien didiagnosa menderita TB, demam, shock, mendapatkan obat paracetamol, isoniazid, pyrazinamid, rifampicin, luminal, HB itu hemoglobin ya 10,5, trombositnya 100.000. Yang menyebabkan kelainan kondisi adalah, jawabannya adalah R ya, rifampicin. Selanjutnya nomor 186. Sebuah apotek pendapatan tiap bulannya meningkat. Pada bulan kelima apotek mendapat penghasilan kotor 125 juta. HPP 105 juta, beban apotek 12 juta. Berapakah keuntungan apotek sebelum dikurangin beban usaha? Ini sama seperti soal tadi, tapi ini sebelum dikurangi beban usaha. Jadi sebelum dikurangi 12 jutanya itu. Jadi tinggal dikurangi saja, 125 juta dikurangi 105 juta. Jawabannya adalah 20 juta. Nomor 187, seorang pasien ibu menderita TB dan mendapatkan terapi intensif pertama. Efek samping apakah yang perlu diwaspadai? Ini jawabannya apa ini? Efek samping yang tidak perlu diwaspadai. Namun rifampicin, di mana efek samping yang ditimbulkan yaitu kencing berwarna merah. Berarti ini mungkin soalnya 187 ini yang ditanyakan adalah efek samping rifampicin. Ya, ini keluar terus ya, urin berwarna merah ini keluar terus. Selanjutnya nomor 188. Suatu pabrik ingin membuat clindamycin gel. Bahan-bahan yang digunakan adalah NaOH. Apa tujuan NaOH pada pembuatan clindamycin gel tersebut? Fungsi NaOH adalah untuk menetralkan pH ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 189. Pasien sudah 4 hari sakit demam dan belum minum obat apapun. Pasien datang ke apotek. Apakah yang akan dilakukan apoteker? Ya, langsung disuruh ke dokter. Tidak boleh langsung memberikan obat, tidak boleh. Harus pasien itu disuruh ke dokter dulu. Digoxin 0,14 secara IV dan kondisi stabil. Setelah diperbolehkan pulang, obat akan diganti ke oral. BA digoxin 0,7. Berapa miligram obat digoxin secara oral itu biasanya dibagi ya. Bagi IV, kemudian per oralnya itu berapa.
Jadi 0,14 dibagi 0,7 sama dengan 0,2. Jawabannya adalah B. Ya, selesai. Alhamdulillah. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.